Sebelum mulai jangan lupa dukung dan subscribe channel kami. Tata krama adalah adat, etika, dan kebiasaan baik yang dilakukan oleh seseorang dalam pergaulan. Tata krama menjadi tuntunan semua orang dimanapun dan kapanpun. Seseorang disebut bertata krama apabila etika, kebiasaan yang dilakukannya dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan adat yang berlaku. Tata krama sangat diperlukan dalam menjalani semua aktivitas, karena dengan tata krama itulah kehidupan bermasyarakat akan aman, nyaman, dan tenteram. Rasulullah SAW mencontohkan kepada umatnya untuk senantiasa bertata krama dalam berbagai aktivitas kehidupan. Sebagaimana hadis berikut ini, artinya, siapa yang tidak menyayangi orang yang kecil di antara kami, dan tidak mengerti hak orang yang lebih besar di antara kami, maka ia bukan dari golongan kami. Hr. Abu kurang dari Wud diriwayatkan dari Ibnu As-Sar. Perilaku seseorang yang mencerminkan tata krama bisa dilihat dalam berbagai aktivitas kehidupan sehari-harinya. Sebagai seorang pelajar muslim, hendaklah membiasakan tata krama dimanapun, kapan pun dan kepada siapapun. Contoh tata krama yang sebaiknya dilakukan oleh seorang remaja muslim antara lain: 1. Tata krama dalam pergaulan. Sebagaimana diketahui, bahwa manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bersosialisasi atau bergaul dengan yang lain. Agar pergaulan menumbuhkan kenyamanan, hendaknya memperhatikan tata krama dalam pergaulan, antara lain sebagai berikut: ramah kepada semua orang, memberi perhatian kepada orang lain, dilandasi ukhuwah Islamiyah, selalu berusaha menjaga perasaan orang lain, bersikap ingin membantu, memiliki rasa toleransi yang tinggi, mampu menguasai diri dan mengendalikan emosi dalam situasi apa pun, menjalin hubungan yang baik dengan umat pemeluk agama yang lain. Tahukah kalian bahwa pakaian merupakan cermin pribadi seseorang? Ya, dari cara berpakaian akan diketahui sisi pribadi seseorang. Apakah dia termasuk orang yang rapi, bersih, atau sebaliknya. Dari segi fisik, pakaian berfungsi menutup aurat, sebagai pelindung dari sengatan panas dan sebagai pelindung dari udara dingin. Semen, taraf dari segi rohani, pakaian memiliki fungsi untuk melindungi diri dari perbuatan maksiat. Pakaian rohani yang dimaksud adalah ketakwaan kepada Allah SWT. Perlu diketahui bahwa aurat merupakan bagian tubuh manusia yang tidak boleh diperlihatkan atau dipertontonkan kepada halayak. Oleh karena itu, sebagai seorang pelajar muslim hendaknya memiliki tata krama dalam berpakaian, antara lain sebagai berikut: berdoa ketika memakai pakaian, mendahulukan bagian kanan ketika memakai pakaian, mengenakan pakaian yang menutupi aurat tidak terlihat transparan dan tidak ketat, mengenakan pakaian dengan rapi, sopan, dan bersih, mengenakan pakaian yang pantas dan sederhana, tidak mengenakan pakaian yang menyerupai pakaian lawan jenis, tidak berpakaian yang menyerupai identitas non-muslim, tidak mengenakan perhiasan emas atau pakaian dari bahan sutera. Bagi laki-laki, hampir setiap orang pernah melakukan perjalanan untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupannya. Perjalanan yang dilakukan hendaknya bernilai ibadah dan memiliki tujuan untuk kebaikan, misalnya, mengunjungi orang tua, silaturahim kepada kerabat yang jauh, menuntut ilmu, dan studi lingkungan. Perjalanan yang memiliki tujuan tidak baik tentunya tidak diridai oleh Allah SWT. Perjalanan yang menyebabkan pengguna jalan lain merasa terganggu, merupakan salah satu contoh perjalanan yang tidak baik. Oleh karenanya sebagai remaja, muslim hendaknya memahami tata krama dalam perjalanan yang baik. Menurut ajaran Islam, contoh tata krama dalam perjalanan, sebagai berikut: menentukan tujuan yang baik, diawali dengan doa, membawa perbekalan yang cukup, bersikap sopan santun selama dalam perjalanan, tidak meninggalkan kewajiban syariat, seperti salat, patuh terhadap peraturan setempat termasuk peraturan lalu lintas. Sebagai remaja muslim, hendaknya mencontoh perilaku Rasulullah SAW dalam bertamu dan menerima tamu. Bahkan baginda Rasul mewajibkan umatnya untuk menghormati dan memuliakan siapapun tamu yang berkunjung ke rumahnya. Berikut tata krama dalam bertamu.
dan menerima tamu menurut ajaran Islam. Etika ketika bertamu adalah sebagai berikut. 1. Ketika memasuki rumah seseorang, hendaknya meminta izin pada yang memiliki rumah, caranya dengan mengetuk pintu dan mengucap salam. 2. Ketika sudah dipersilahkan masuk dan dipersilakan duduk, duduklah pada tempat yang sudah ditentukan tempatnya oleh tuan rumah. 3. Ketika menginap hendaknya jangan lebih dari 3 hari. Barangkali, dengan kedatangan tamu yang terlalu lama dapat menyusahkan tuan rumah. 4. Selama bertamu, hendaknya menunjukkan tingkah laku yang sopan. Tidak boleh asal masuk dan seenaknya sendiri. B. Etika ketika menerima tamu, hendaknya 1. Menyambut dengan sambutan yang ramah, sopan, dan riang. 2. Memberikan jamuan yang paling utama kepada tamu. 3. Memberikan kenyamanan untuk tamu. 4. Menunaikan hajat atau keperluan tamu yang datang tersebut dengan baik. Dan 5. Mengantarkan tamu keluar rumah ketika tamu hendak pulang. Tata krama sangat penting bagi kehidupan seorang muslim, sebab dengan tata krama dapat 1. Menjadikan pribadi yang disegani, dihormati, dan disenangi oleh orang lain. 2. Memudahkan hubungan baik dengan orang lain. 3. Memberi keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. 4. Memelihara suasana yang baik dalam berbagai lingkungan, baik itu lingkungan keluarga, maupun tempat belajar atau bekerja.